Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Nah, untuk ada pesan dari Pak Akif kemarin. Jadi untuk pertemuan yang minggu lalu, Pak Akif masih belum sempat membuat videonya. Jadi akan segera diselesaikan oleh Pak Akif sekitar minggu ini atau minggu depan. Pak Akif sedang ada acara di Jogja soalnya. Nah, kalau mungkin bisa kilas balik yang materinya Pak Akif kemarin, mungkin ada yang bisa sedikit cerita 3 minggu kemarin materinya lebih seperti apa saja, sedikit begitu sebelum masuk ke materi ini. Silakan. Apa saja yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Akif untuk 3 minggu yang pertama, 2 minggu berarti ya, yang sudah disampaikan. Karena nanti akan ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Ada yang bisa cerita sedikit mungkin? Mungkin saya ingin mencoba. Silakan. Mungkin beberapa minggu kemarin itu, mungkin izin menjawab, Pak. Mungkin dari beberapa minggu kemarin itu kami dijelaskan bagaimana cara mendesain model matematika dari sistem mekanika, elektronika, dan juga sistem kimia, Pak. Dan fisiologi juga, Pak. Nah, oke. Nah, ini cukup penting ya. Ini tadi yang Hafid ya barusan ya? Iya, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Hafid. Nah, itu ini ya, merupakan basic nanti yang harus memang diperlukan ketika kita ingin mendesain suatu sistem kontrol. Kita harus tahu dulu sistemnya ini, gitu ya. Jadi di materi Pak Aki sebelumnya, memang basicnya adalah bagaimana kita membuat model matematikanya. Jadi, kalau misalnya kita bilang ya, semua yang nanti masih berhubungan dengan hukum fisika itu pasti bisa kita modelkan di sini. Mulai dari yang sederhana, misalkan bentuk apa ya, ada massa dengan pegas begitu, atau massa ditarik begitu, nanti akan menimbulkan suatu persamaan matematika. Atau gampangnya bilang sebenarnya ya gitu, sebenarnya adalah rumus yang terjadi atau rumus yang bisa kita dapatkan begitu dari fenomena fisik yang terjadi pada sistem tersebut begitu. Dan kalau misalkan hal ini kita tarik ke bidang kita di biomedical engineering, ya nantinya ditariknya ke yang pada anggota tubuh begitu. Sebenarnya nggak cuma anggota tubuh ya, tetapi peralatan yang juga berkaitan dengan tubuh, yang tujuannya adalah untuk apa ya, meningkatkan fungsi anggota tubuh ataupun menggantikan di sana. Jadi banyak macamnya. Dan itu memang kenapa kok diperlukan sistem seperti itu. Nah, kita harus tahu sistem yang baik dulu sehingga kita bisa mendesain sistem kontrol yang sesuai dengan sistem tersebut. Jadi kalau misalkan awalnya sistemnya yang kita punya itu masih kurang baik, otomatis akan lebih susah nantinya untuk mendesain sistem kontrolnya begitu. Jadi harus punya sistem kita tahu dulu nih model matematik sistemnya yang mau dikontrol nih dengan baik, baru kemudian kita bisa membuat sistem kontrol yang oke atau pas untuk sistem tersebut. Makanya di awal kemarin dijelaskan bagaimana kemudian membuat model matematis dari berbagai sistem gitu ya, sistem fisik, mulai dari yang elektrik, kemudian mekanik. Sebenarnya kalau dibilang itu ya banyak ya, ada yang fluida, terus kemudian ada yang magnetik dan lain sebagainya. Tapi mostly nanti akan paling sering kita temui 3 itu, elektrik, mekanik, dan fluida. 3 itu yang paling sering ditemui. Bahkan kalau misalnya yang mekanik sama elektronik itu sudah ada gabungannya, yang kemudian paling banyak ditemui nantinya, yaitu sistem mekatronik namanya. Jadi yang mekanik dengan elektronik itu pasti
ada di sana. Contoh yang paling gampang, yang paling umum adalah robot. Itu pasti gabungannya antara mekanik dan elektronik kayak begitu. Kemudian bagaimana dengan sistemnya? Nah, ini yang kemudian kita harus paham begitu ya, bagaimana kita membuat modelnya. Modelnya disesuaikan dengan ini fenomena yang terjadi di sana begitu. Misalkan kayak kita menarik beban begitu dengan tali di bidang datar dengan di bidang miring, otomatis nanti persamaan atau model matematisnya akan berbeda begitu ya. Atau mungkin yang ditarik sekarang yang berbeda, misalkan yang ditarik itu antara material A dengan material B yang mempunyai misalkan koefisien friction atau koefisien geseknya itu berbeda. Otomatis nanti persamaan matematisnya atau model matematisnya akan berbeda juga. Nah, itu pun juga berlaku nanti di tubuh manusia. Kalau kita lihat tubuh manusia di sana bisa kita bilang bahwa semua sistemnya yang mulai dari yang besar sampai yang kecil. Kalau yang kecil itu berarti satuannya masih sel gitu ya, atau yang besar itu secara sistemik yang besar begitu, tubuh begitu ya, gampangnya bilang itu bukan hampir semuanya ya. Kalau kita lihat secara detail pasti sistemnya itu non linear di sana. Ada yang tahu nggak sistem yang non-linear itu maksudnya yang seperti apa? Bisa ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Sistem yang seperti apakah sistem yang non-linear itu? Ini harus kita tahu dulu nih sebelum masuk ke yang topik kita hari ini, yaitu linearisasi sistem fisik yang non-linear. Silakan. Jika Anda langsung ini aja langsung open mic. Seperti apa itu sistem yang non-linear? Jangan takut salah ya, nggak apa-apa, sampaikan aja pendapatnya. Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau non-linear itu misalnya ada variabel X dan Y, jadi peningkatan variabel X itu akan berpengaruh ke variabel Y secara linear kalau digambarkan dengan grafik. Nah, berarti kalau non-linear itu belum pengaruh dari variabel X itu belum tentu mempengaruhi variabel Y secara linear, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke, lanjut sedikit, Fahri. Yang tidak secara linear itu yang seperti apa bentuknya kira-kira? Kasih contoh sedikit gitu. Misal X itu 2, Y-nya 4. Terus kalau X-nya 4, Y-nya itu 16, misalnya seperti itu, Pak. Nah, itu kalau itu berarti termasuk yang apa itu? Itu yang linear, Pak. Oke. Kalau yang non-linear? Non-linear, misal X-nya 2, Y-nya 0, terus X-nya 4, Y-nya bisa 3. Gimana ya? Kurvanya nggak linear gitu, Pak. Nah, poinnya di situ. Kalian harus yang tangkap ini ya. Yang namanya linear, terima kasih ya Fahri. Yang namanya linear di sini, kurva yang dibentuk itu langsung lurus begitu ya, karena derajat 1. Itu yang linear. Ya sama dengan nanti kalau dimaksud dengan sistem yang linear berarti persamaan matematisnya yang didapat itu yang berarti derajatnya 1. Jadi dia cuma mungkin akan berpengaruh ketika X dan Y itu merupakan di dalam model matematisnya ya, Y sama dengan bla 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 X gitu. Jadi cuma ada pengaruh koefisien. X-nya sendiri akan selalu derajatnya 1. Itu yang linear. Nah, tetapi ini pada kenyataannya kalau misalnya kita langsung bicara pada tubuh manusia itu hampir semuanya itu sistemnya adalah non-linear. Kenapa? Nah, ini karena memang satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Kayak contoh begini, kalau misal ini contoh ini ya yang agak langsung umum, misalkan kalau ada permasalahan di jantung, pasti nanti akan berpengaruh ke misalkan suplai darah ke otak, terus kemudian ke bagian muskuloskeletalnya,
dan lain sebagainya. Jadi banyak cabangnya yang itu akhirnya berpengaruh ke beberapa variabel, beberapa komponen yang lain yang kemudian bisa jadi itu menimbulkan bagian yang nonlinear. Bagian yang nonlinear itu yang seperti apa? Nah, tadi Farid sudah menyebutkan ya. Kalau yang linear kan tadi yang lurus gitu ya, derajatnya 1. Yang nonlinear, ya selain itu, entah itu derajatnya berarti 2 dan seterusnya, jadi kuadrat, kubik, dan seterusnya, atau yang misalkan pangkat, misalkan eksponen, kemudian ada atau kebalikannya pangkat, logaritmik, atau kemudian ada juga yang ini trigonometrik kayak begitu dan seterusnya. Jadi pokoknya yang ketika nanti di dalam persamaan matematisnya atau model matematikanya itu muncul ada notasi selain derajat 1, otomatis dia akan menjadi nonlinear. Oh, apa itu adalah sistem yang nonlinear kayak gitu. Itu udah langsung muncul kayak gitu ya tandanya. Atau mungkin ini tadi yang belum disebut kayak kan yang kuadrat udah akar misalkan. Nah, itu juga termasuk nonlinear. Pokoknya muncul yang selain yang pangkat 1 udah pasti dia nonlinear. Tapi itu yang nempelnya ke si variabelnya ya, variabel utamanya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua di sini. Harus bisa membedakan gitu ya. Harus kita tahu nih kapan apa namanya, apakah dari persamaan itu termasuk yang linear atau tidak kayak gitu. Kenapa sih kemudian akhirnya kita butuh kalau tahunnya udah tahu nonlinear, kemudian ketika sudah tahu nonlinear, kenapa sih perlu dilinearisasi? Ada yang punya pendapat mungkin? Kenapa kira-kira? Tadi sebagian besar di tubuh kita, kalau di tubuh manusia, kalau misalnya kita membuatkan model matematisnya, tadi kan nonlinear nih sebagian besar. Tetapi kenapa sih perlu dilinearisasi? Nah, ini topik yang akan kita bahas hari ini. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Gak apa, sampaikan aja pendapatnya, kira-kira aja. Gak ada yang mau jawab nih. Atau saya coba tunjuk deh kalau gitu. Kasih tahu pendapatnya aja, kira-kira kenapa begitu ya. Coba Made, ada Made? Iya, Pak. Ya. Kira-kira kenapa Made kok kita perlu ada linearisasi? Mungkin biar sebenarnya masih kurang paham sih Pak, ini juga masih cari-cari. Mungkin biar lebih gimana Pak? Ya. Gak apa-apa. Menurut yang setahu Made aja, kenapa sih kalau ada sistem yang non-linear itu kemudian perlu dibuat linearisasi gitu? Mungkin dari sistemnya supaya lebih bisa dikontrol gitu Pak. Lebih apa? Dari segi bentuknya. Ya, itu berarti sistemnya lebih apa kalau dilinearisasi? Lebih apa kira-kira? Dari misalnya yang pangkat-pangkat, lebih mudah? Lebih mudah dibaca mungkin atau dikontrol gitu Pak. Jadi kayak sesuai dengan nilai yang kita inginkan tuh lebih mendekati begitu mungkin Pak. Oke, kita keep dulu satu. Ada lagi satu mungkin sebagai pembanding, nanti kita bahas setelah ini. Satu lagi ada yang mau menyampaikan mungkin? Umi. Mungkin supaya lebih teratur Pak, jadi
pas dibuat model matematika lebih mudah. Nah, oke. Tadi udah ada pendapatnya Made sama Umi ya. Nah, tadi ada kata kunci yang benar gitu ya, yang udah disampaikan dari keduanya. Tadi kalau dari Made lebih mudah dikontrol. Nah, ini lebih spesifik lagi, lebih mudah dikontrol itu berarti yang seperti apa? Tadi dijawab sama Umi. Lebih apa? Kalau apa namanya? Dari bentuknya dia lebih simpel. Ya, teman-teman bisa bayangkan dari yang derajatnya misalkan 2, 3 atau mungkin yang muncul trigonometri ataupun eksponensial, kemudian dilinearisasi, dijadikan pakai derajat 1 gitu. Otomatis dia kan lebih mudah untuk dikontrol. Otomatis dia akan lebih sederhana bentuknya. Kenapa kok dibuat seperti ini? Ya tujuannya tadi itu agar sistem kontrolnya lebih mudah lagi. Tadi kalau yang disampaikan Made, yang di bagian belakang apa namanya biar di tadi apa yang poinnya saya agak miss jadinya. Dia lebih bentuknya lebih sederhana, kemudian hasilnya akan lebih mendekati dengan keadaan sebenarnya, itu bisa pada titik tertentu. Nah, itu yang akan kita lakukan pada proses linearisasi ini. Jadi kapan sih linearisasi ini akan dilakukan, butuhnya ketika yang bentuk ketemu sistem yang seperti apa, kita akan bahas di sini. Oke, Irfan minta tolong next. Oke, ini tadi ya yang sudah sempat saya bahas, tapi yang masih secara konsep begitu ya, yang harus dipahami. Jadi memang sistem yang linear itu adalah sistem yang tadi yang derajatnya 1. Jika nanti variabel x diubah, maka variabel y juga diubah dengan mengikuti pola tertentu. Yang di sini memang derajatnya 1, yang hubungan keduanya akan membentuk garis lurus. Nah, itu yang linear. Kalau yang non-linear ya yang selain itu, yang jelas gitu ya. Kalau untuk yang sistem yang linear, di sini tuh ada 2 sifat yang harus dipunyai gitu ya. Namanya tuh superposition sama homogeneity. Jadi kalau superposition tuh lebih ke kalau inputnya itu dijumlahkan, maka hasilnya itu sama dengan yang outputnya tiap masing-masing tadi itu inputnya begitu. Jadi sudah jelas gitu ya. Kalau ada beberapa input dijumlahkan, itu berarti nanti outputnya itu penjumlahan dari input-input tadi itu. Dan kemudian ada homogeneity, yang di sini lebih homogen, jadi bisa dikalikan dengan suatu skalar, atau kita gampangnya bilang dikalikan dengan suatu koefisien tertentu gitu ya, dikalikan dengan angka. Maka karena memang untuk si variabelnya dia derajatnya 1 gitu ya, variabelnya cuma yang itu 1 itu aja, derajatnya 1, kemudian dikalikan dengan angka di depannya atau skalar atau koefisien. Nah, ini untuk yang linear begitu ya. Nah, kemudian tadi ya sudah saya sampaikan bahwa untuk tubuh manusia sebagian besar pasti nonlinear sistemnya. Tapi karena bentuknya nonlinear kadang itu lebih rumit, lebih susah untuk kemudian dibuat sistem kontrolnya, akhirnya kemudian didekati begitu ya dengan cara linearisasi. Nah, begitu. Jadi pada area-area tertentu atau pada range tertentu model matematis tadi itu didekati dengan sistem yang linear. Yang awalnya non-linear akan didekati dengan sistem yang linear, begitu ya. Nah, ini ada keterangan di sini ya, yang poin ketiga bahwa nearly all system are inherently non-linear in nature. Jadi memang secara ini ya alami itu sudah pasti non-linear begitu. Kalau kita lihat yang linear itu mungkin ada yang rumus secara umum gitu. Tapi ketika kita lihat yang lebih detail, yang lebih spesifik begitu, itu akan muncul akhirnya non-linear yang tadi itu. Kayak begitu. Nah, akhirnya tadi itu ya. Ada pertanyaan kah sebelum lanjut? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke. Nah, makanya tadi itu ya, karena ada sistem-sistem yang non-linear yang kemudian akan terlalu rumit untuk kemudian dikontrol ya sesuai dengan topik yang akan kita bahas ini, makanya akhirnya ada pendekatan linear yang dilakukan pada sistem-sistem yang non-linear. Nah, ini poin pentingnya yang saya highlight di bagian belakang. In limited ranges of operation. Jadi memang
proses linearisasi ini cuma berlaku pada area tertentu aja, pada range tertentu aja gitu. Jadi bukan di semua titik, tetapi pada titik-titik tertentu saja linearisasi ini bisa kita lakukan. Ini yang harus dipahami nanti. Nah, tolong next, Irfan. Oke, ini contohnya gitu ya. Contohnya yang gambar yang di atas itu adalah sistem yang linear dan non-linear. Di sini kelihatan ya, yang linear jelas dia adalah garis lurus. Kalau yang non-linear, nah ini bisa macam-macam bentuknya. Karena kan tadi ya bisa aja dia berupa eksponensial, bisa juga logaritmik, atau mungkin trigonometri, bisa juga apa yang kuadrat, kubik, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang di bawah ya. Kalau misalnya kita lihat amplifier saturation di situ, pada area tertentu dia masih linear. Misalkan itu bisa dilihat ketika naik masih input outputnya itu masih istilahnya satu gradien gitu ya, atau satu slope gitu. Nah, tetapi pada titik tertentu dia kemudian akan mengalami semacam melandai. Nah, pada area yang melandai inilah yang kemudian muncul non-linear. Tetapi kalau secara keseluruhan mulai dari awal mulai sampai akhir, nah ini udah dibilangin non-linear karena muncul di beberapa part tertentu yang dia itu non-linear. Kayak begitu. Ada juga yang membentuk area, kalau yang motor dead zone ini dia ada linear tapi sepertinya ini nggak mulai dari nol nih. Kayak begitu. Lanjut Irfan. Nah, tujuannya ini ya tadi ya yang menjawab apa yang sudah kita bahas. Tujuannya melakukan linearisasi adalah memberikan suatu approximation atau istilahnya apa ya, pendekatan begitu. Yang di sini hasilnya nanti akan mendekati hasil yang sesungguhnya, tetapi pada range tertentu saja. Jadi memang range berlakunya si linearisasi ini tuh sempit memang, karena tujuannya kan kita mau mencari pendekatan yang paling gampang nih pada area tertentu. Makanya kemudian pemberlakuannya linearisasi ini pada range sempit itu aja. Kalau misalnya mencari yang lebih luas, akan jauh nanti dengan keadaan sesungguhnya. Kayak begitu. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Tadi ya, proses linearisasi ini akan dilakukan setelah kita mendapatkan model matematis dari sistemnya. Ya. Ini kita masih bicara ini ya, belum ke sistem kontrolnya ya, tetapi kita masih bicara tentang sistemnya itu sendiri yang mau dikontrol. Tadi kan, kalau kita mau mendesain sistem kontrol yang baik, kita harus punya sistem yang mau dikontrol ini yang baik dulu nih. Baru kemudian kita memikirkan sistem kontrol yang sesuai nantinya. Langkah pertama adalah kita harus recognize dulu. Kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian yang membuat dia disebut non-linear itu yang mana. Artinya teman-teman sudah paham gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan beberapa kali bagian yang menyebabkan suatu sistem itu non-linear tadi muncul akar, muncul pangkat di variabelnya begitu. Kemudian kita harus menuliskan dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, ini mungkin sudah di dua pertemuan pertama dengan Pak Akif sudah dikenalkan gitu ya. Untuk model matematisnya pasti nanti bentuknya adalah persamaan diferensial kayak begitu. Sebenarnya caranya untuk menampilkan model matematis dari suatu sistem itu banyak, mulai dari yang persamaan matematis biasa atau dibentuk dalam matrix, ada juga dibentuk namanya dibentuk Laplace, itu juga memungkinkan. Tergantung mau ditampilkan dalam bentuk yang seperti apa. Tapi nanti tadi itu bagian-bagian yang non-linear itu pasti akan kelihatan di sana. Oke. Nah, ini nih poin ketiga nih yang saya sampaikan tadi. We linearize it from small signal inputs about the steady state solution or equilibrium when the small signal input is equal to 0. Jadi tadi linearisasi yang kita lakukan itu benar-benar pada area equilibrium atau ketika inputnya itu sama dengan 0 kayak begitu. Output berbalik ini. Inputnya kecil dan kemudian outputnya itu sama dengan 0.
kayak gitu. Harus hati-hati ya. Nah, saya takut kebalik nih. Jadi inputnya itu kecil about the steady state solution atau equilibrium. Kayak titik dia yang nanti hasilnya itu sama dengan nol. Itu kan titik equilibrium. Kalau misalkan kayak gini, teman-teman pernah tahu ada bandul kebalik yang dia tuh kayak digerak-gerakkan begini, ada bergerak begini, nanti yang pas posisi tegaknya dia itu adalah titik equilibriumnya dia, yang dia tuh pas berdiri gitu. Itu namanya titik equilibrium. Nah, kita melakukan linearisasi itu pada titik tersebut. Makanya titik tersebut harus kita ketahui terlebih dahulu. Biasanya di sistem itu akan diketahui, oh nanti hasilnya itu akan menunjukkan angka 0 ketika apa nih inputnya, ketika inputnya berapa. Nah, itu yang nanti kita akan melakukan linearisasi di sekitar. Makanya di sini disebutnya itu about the steady state solution. Jadi memang di sekitarnya situ yang harus menjadi tempat untuk linearisasi kita. Kemudian kita akan melakukan namanya Laplace transform of linear differential equation. Jadi setelah itu kita lakukan transformasi Laplace, mungkin udah dapat juga semuanya dari persamaan diferensial yang sudah dilinearisasi. Mungkin kalau secara teoritis begini belum kebayang ya. Nanti mungkin kalau udah masuk ke bagian hitung-hitungannya akan lebih mudah gitu. Oh, ternyata bagian ini nih yang dimaksud linearisasi, bagian ini nanti yang udah selesai nih linearisasinya kayak begitu. Next, Irfan. Nah, ini misalkan contoh seperti ini, bisa teman-teman lihat yang ada di gambar pada layar. Di situ ada grafik warna biru yang dia tuh jelas-jelas kalau bentuknya bukan lurus gitu ya, itu udah belok-belok, dia adalah persamaan. Kalau kita cari model matematisnya gitu ya, itu persamaannya pasti non-linear. Entah order berapa belum tahu ya, tapi kalau ini misalkan nih kelihatan ada lurus, kemudian beloknya 2 kali, kemungkinannya derajat 3 biasanya. Tapi kalau derajat 3 itu atas bawah simetris, nah berarti ada tambahan-tambahan lainnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin mencari linearisasi dari model matis grafik biru ini, maka yang kita lakukan adalah kita cari titik equilibrium dulu. Misalkan di sini titik equilibriumnya itu adalah U0 di situ. Maka ya ini kita cuma cari di sekitar U0 saja. Di situ bisa teman-teman lihat ada garis putus-putus warna hitam. Nah, itu yang garis lurus putus-putus warna hitam itulah yang disebut dengan tadi yang persamaan tadi matematis yang sudah dilinearisasi. Kalau kita bandingkan dengan persamaan aslinya ya jauh berbeda kalau kita melihatnya pada titik selain titik equilibriumnya. Sampai di sini nangkep nggak? Atau ada yang masih bingung, ada yang perlu saya ulang begitu? Silakan kalau ada yang masih bingung. Saya masih bingung, Pak. Di bagian mananya? Yang di slide sebelumnya yang dimana takut yang kita kebalik itu, Pak. Yang di poin ketiga, Pak, nggak salah. Oke, minta tolong kembali Irfan. Oke, gini. Kaitan dengan yang tadi ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, kalau untuk linearisasi ini hanya berlaku pada area yang sempit aja. Kita melakukan linearisasi itu pada area yang sempit, atau bahkan di sini yang kita lakukan tadi seperti di gambar itu adalah pada satu titik aja, titik equilibriumnya dia. Nah, di sini sinyal input yang kecil ini ya, small signal input about the steady state solution or equilibrium. Jadi yang ada di sekitar titik steady state, yang itu artinya adalah kita mau mencari X ketika Y-nya sama dengan 0, kayak gitu. Ya, Bu, enggak? Jadi, kita benar-benar nanti kalau mau melakukan linearisasi itu mencari titik yang seperti itu. Titik equilibriumnya dia, yang ketika kita pakai nilai X kecil tadi itu, Y-nya akan sama dengan 0. Maksudnya seperti itu. Nangkap, Taufik? Oh, berarti harus salah satu 0, jadi 0 gitu, Pak. Nilai ininya kan kalau misalnya persamaannya Y sama dengan X plus 2 misalkan. Nah, berarti kita harus mencari nilai X
agar y-nya itu nanti sama dengan 0. Misalkan x-nya di sini kita dapat kalau dari persamaan itu, misalkan min 2 gitu ya. Ya berarti kita melakukan linearisasinya ya di sekitar min 2 itu gitu. Contohnya. Atau gini deh. Kalau misalkan yang persamaan kuadrat deh. Y sama dengan x kuadrat min 4. Di titik mana kita akan melakukan linearisasi? Nah, berarti anggap aja ketika y-nya sama dengan 0. Nah, berarti kan x nanti 0 sama dengan x kuadrat min 4. X-nya sama dengan plus minus 2. Nah, berarti ya di dua titik inilah kita akan melakukan linearisasi. Kayak gitu. Itu yang paling tepat gitu ya. Tapi mostly nanti dikasih tahu sih kalau untuk titik equilibriumnya. Kalau memang nggak dikasih tahu kayak gitu caranya. Bisa dipahami? Ya, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke. Next Irfan. Nah, ini tadi ya saya sampaikan. Oke, lanjut aja benar Irfan, lanjut. Nah, setelah ini akan saya masuk ke beberapa contoh ya. Contoh di sini langsung sebenarnya teman-teman juga kalau misalnya mau membaca di buku yang sudah disampaikan Pak Akif harusnya siapa ya namanya? NIS kalau nggak salah, Control System Engineering. Itu di situ teman-teman bisa lihat berbagai macam contoh dan juga penyelesaiannya. Nah, sebenarnya saya tuh pengen juga nanti mungkin untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti kita bisa ngecek pakai MATLAB juga bagaimana sistemnya tuh responnya seperti apa. Yang dimaksud dengan linear tuh linear yang kayak gimana sih, tampilan dari mana sih, apa yang kita inputkan. Nanti kalau pakai MATLAB akan lebih mudah. Tapi sayang ini masih trouble nih laptop saya. Sebelum masuk ke contoh, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Bisa lanjut? Bisa Pak. Oke, saya lanjut ya. Contoh pertama, namanya ini adalah single tank liquid level system. Jadi kita punya tangki gitu ya, tangki ada diisi dengan air, kemudian kita ingin mengukur di sini kontrol atau mengukur ya, sebentar. Consider a single tank liquid level system where the outflow pass through a valve. Jadi ada ininya ya, apa namanya? Tangkinya itu ada kerannya gitu. Nah, kemudian kerannya di sini mengeluarkan airnya itu berhubungan dengan ini square root of liquid level yang berhubungan dengan akar dari ketinggian cairannya. Nah, karena harusnya dari sini langsung bisa tahu nih, di sini kasih rumus sudahnya enak gitu ya. Q sama dengan CV dikalikan akar H. Langsung ketahuan kan yang membuat dia non-linear itu apanya di sini? Ada yang bisa menyebutkan? Akarnya bukan, Pak. Nah, benar. Tadi ya, selain yang derajat 1 itu berarti dia akan menjadi penyebab dia non-linear. CV di sini itu adalah konstanta. Jadi Q itu adalah tadi ya, seperti yang saya sampaikan di awal, Q itu dianggap misalkan Y-nya, dengan H ini adalah X-nya. Nah, untuk variabel H di sini kan di dalamnya akar, makanya dia itu pangkatnya kan pangkat setengah nih, bukan pangkat 1. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan dia non-linear. Paham ya? Maksudnya begitu. Kayak kalau misalnya melihat di sistem yang seperti ini masih yang sederhana gitu ya, cuma satu tangki doang, terus kemudian ada apa namanya kerannya, kemudian persamaan berapa sih volume debit air yang keluar dari keran tersebut. Nah, ini berhubungan dengan CV dan juga ketinggian dari cairannya begitu. Kemudian perintahnya adalah derive the approximate dynamic model for this process by linearization and compare with the following result. Jadi diminta untuk membuat approximate dynamic model dari sistem ini menggunakan proses linearisasi.
Kita akan lihat setelah ini. Next, Irfan. Kalau teman-teman ada yang bingung, langsung aja di stop ya, daripada nanti bolak-balik, nggak apa-apa. Ada yang misalkan bingung, ada yang perlu saya ulang, di stop aja. Ya. Oke, nah di sini kita akan menggunakan konsep dari ini ya, fluida. Kalau misalkan kita mau menghitung volume, kita bisa menggunakan luas penampang jika luas penampang ini harusnya bukan H ya, ini harusnya dikalikan dengan V kecil gitu ya. Untuk saya menggunakan H. V sama dengan A dikalikan dengan V kecil, kemudian A dikalikan DH per DT. Yang kemudian di situ adalah selisih dari debitnya. Nah, di sini yang ketika untuk Q yang biasa, nah tadi Q yang biasa ngikutin rumus yang di ini tadi di soal tadi, yaitu CV dikalikan akar H. Akar H inilah yang menyebabkan dia non-linear. Tadi ya, persamaan yang muncul di soal tadi itu belum persamaan yang selesai, yang itu yang akan kita gunakan, tetapi di sini kita akan lihat dulu volume balance-nya itu persamaannya seperti apa. Makanya tadi kan penting untuk materi yang Pak Akif kemarin, bagaimana cara kita membentuk model matematis dari suatu fenomena fisis. Entah itu yang mekanik, elektrik, ataupun yang menggunakan fluida. Kemudian di sini ada steady state-nya. Nah, di sini steady state itu berarti dia titiknya itu pasangan X, Y gitu ya. Dan di sini kita sebutnya sebagai H bar dan QI bar. Nah, ini hati-hati ya, karena notasinya kadang itu bukan yang terlalu familiar, yang sering kita gunakan gitu. Jadi ada istilah bar itu di sini adalah yang digunakan sebagai titik aproksimasi atau pendekatan. Makanya di sini H sama Q-nya merupakan steady state yang titik nolnya tadi itu ya, dan kita mau melakukan aproksimasi di sana. Nah, karena ada ini ada variabel tadi itu, maka kita akan punya variabel baru, namanya itu H aksen dan QI aksen. Yang keduanya merupakan selisih tadi ya, steady state condition dengan data yang kita punya. Ya, misalnya kalau dalam hal ini adalah H dan QI, kayak gitu. Agak matematis ya, tapi tolong bersabar. Kalau misalnya ada yang bingung, langsung tanyakan, gitu ya. Setelah dapat variabel baru nih, ada H aksen dan QI aksen, baru kemudian kita akan mencari turunannya nih dari yang atas tadi itu. Di sini menggunakan rumus ini ya, turunan parsial, kita akan mendapatkan karena di sini yang mau kita turunkan itu adalah si ini. Kan tadi rumus di atas tuh A DH per DT. Sekarang yang H-nya itu diganti H aksen. Harus cari yang di situ. Jadi di sini diganti menjadi A DH aksen per DT sama dengan QI aksen, langsung digantikan min CV. Nah, ini akar H-nya yang sedikit berubah. Akar H itu kan sama dengan H pangkat setengah. H pangkat setengah di sini akan berubah jadi itu 1/2 akar H dikalikan H aksen. Jadi memang diturunkan agar memunculkan H aksen di sini. Kayak gitu. Nah, kemudian ada kan tadi untuk CV, kemudian yang H saja itu merupakan ini bisa kita anggap sebagai konstanta. Nah, maka hasil akhirnya nih yang bawah A DH aksen per DT sama dengan QI min 1/R H aksen. Sekarang bandingkan dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi A DH per DT sama dengan QI min CV akar H. Sekarang variabel H-nya sudah pangkatnya udah nggak setengah lagi nih. Yang sekarang variabel H-nya sudah diganti dengan H aksen, dan kemudian variabel H aksen yang di ruas kanan pangkatnya sudah jadi 1. Nah, di sinilah yang disebut dengan linear. Kayak gitu ya. Bagaimana?
Ada yang masih bingung? Dilihat perubahannya dari yang atas, persamaannya masih, saya tuh bisa anotasi nggak ya di sini tuh? Bentar. Oh, nggak bisa kalau pakai handphone. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang di baris yang di atas, yang ADH per DT itu yang saya beri warna merah. Itu kan awalnya pangkatnya berarti kan setengah ya. Jadi dia yang buat dia nonlinear. Sekarang lihat baris paling bawah. H aksen di sebelah kiri, ADH aksen per DT, dan di sebelah kanan tinggal muncul H aksen saja. Sudah nggak ada akarnya lagi. Terus kemudian dengan akar yang ada di dua akar H itu bagaimana, Pak? Nah, kalau untuk yang itu, bukan variabel yang kita lihat sudah beda lagi. Kalau di atas tadi karena memang masih yang awal kita melihatnya H saja, nah sekarang karena kita sudah melakukan aproksimasi nih tadi di sekitar steady state atau equilibrium, variabelnya berubah dari H menjadi H aksen. Dengan berubahnya variabel seperti ini kemudian menyebabkan persamaan akhirnya menjadi linear. A DH aksen per DT sama dengan QI aksen min seper R H aksen. Teman-teman fokus pada variabel H aksennya. Di sini kan derajatnya sudah 1, sudah linear. Sampai di sini. Ada yang masih bingung? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Izin bertanya Pak. Silakan. Berarti variabel yang H bar sama QI bar itu memang harus ada biar bisa jadi linear gitu ya Pak? Benar. Tadi itu makanya tadi kita butuh H bar sama Q bar itu untuk yang tadi apa titik steady state-nya. Karena dengan kita istilahnya mencari selisihnya, selisih antara steady state dengan nilai yang kita punya, kita ada memunculkan variabel baru tadi yang aksen itu. Dan kita melakukan linearisasi itu kayak begini caranya memang. Jadi memang mengaplikasikan titik tertentu, yaitu yang steady state ataupun equilibrium tadi, untuk kemudian kita agak merubah nih variabelnya menjadi variabel baru kayak gitu. Jadi biar akar H tadi itu nggak muncul. Tapi hati-hati di sini. Tadi yang akar H itu kita turunkan terlebih dahulu agar muncul H aksen. Ya. Yang hati-hati di situ. Yang seperdua akar H itu kan turunannya apa? Hasil turunan dari akar H. Kayak gini tuh saya gemes gitu ya, pengen sambil ngoret-ngoret gitu sebenarnya. Tapi sayangnya, aduh masih belum bisa nyala sampai sekarang. Bagaimana Taufik? Apakah jika ada persoalan lain itu, apakah variabelnya itu sama H bar sama Q bar itu atau beda lagi ya Pak? Nanti mengikuti variabelnya apa gitu. Kan di sini kenapa kau pakai H semua? Yang membedakan cuma yang bagian tadi ada barnya, ada aksennya gitu. Nanti kalau variabel yang lain yang ngikutin aja simbolnya apa. Jadi di sini cuma ngikutin simbol yang memang ada di persamaan matematisnya. Kayak gitu. Bisa dipahami, atau mungkin setelah ini juga ada contoh kedua, mungkin bisa dibuat kok perbandingan gitu ya. Ya baik Pak. Oke, ada lagi mungkin sebelum lanjut ke contoh yang kedua? Saya mau tanya Pak, Silakan. ini kok tiba-tiba ada H aksen di sini ya Pak, sama I aksen ini, nggak paham di situ sih Pak. Terus tiba-tiba kok ada super R sama dengan Oke, CV ini agak lompat. ini. Oke. Ini merupakan lihat yang di situ kotak putihnya di situ ya. Di sini yang kita berlakukan akhirnya apa ya? Kita lihat turunan parsialnya begitu. Di sini misalkan nih ya, kan dari persamaan yang di atas yang
A DH per DT sama dengan QI min CV akar H di situ. Kemudian dari sini kita mau mengenalkan variabel baru nih, tadi yang H aksen. Ya. H aksen di sini kan turunannya itu merupakan selisih kecil gitu ya antara H itu sendiri dengan si steady state condition atau titik equilibriumnya dia. Atau titik tempat kita mau melakukan linearisasi. Kayak begitu. Untuk yang DH per DT ataupun QI itu langsung. Karena memang kalau diturunkan, misalkan hanya diturunkan akan jadi di sini langsung ya. Kalau diturunkan misalkan pakai yang mana ya misalkan. Ini. Anggap aja yang daripada salah. Yang dari A yang di atas DH per DT hanya ini yang harus diperhatikan, akan kita ubah menjadi H aksen ya. Kalau ditarik ke bawah, yang di persamaan yang baris nomor 2 dari bawah, di situ langsung bisa kita cari H, misalkan di pindah ruas deh kalau bingung. H aksen sama dengan H min H bar, kita pindah ruas menjadi H sama dengan H aksen plus H bar. Kalau kita turunkan terhadap DT ya di sana, berarti yang H akan tetap. Tetapi yang H aksen akan jadi 0, karena itu H aksen kan berupa angka sebenarnya. Titik kan, itu diketahui berupa suatu angka kayak gitu. Makanya nggak muncul di sana, cuma akan muncul H aksen saja. Kayak gitu. Itu juga terjadi pada QI. QI kan juga, kalau misalnya kita ganti itu ya, kita pindah ruas yang QI barnya, QI sama dengan QI aksen plus QI bar. Kalau kita, di sana ini ya, dimasukkan ke persamaan yang di atas tadi, yang QI barnya tidak akan muncul, yang muncul cuma QI aksennya saja. Nah, tetapi agak berbeda cerita ketika si akar H ini yang menyebabkan nonlinear tadi itu, yang akar H ini kalau kita kita turunkan, maka dia akan muncul tadi ini bagian yang 1/2 akar H. Ini saya harus ngoretin sebenarnya kayak gini tuh, yang kalau H pangkat setengah kita turunkan, maka akan muncul setengah kali H pangkat min setengah. Turunannya akar H. Itu setengah H pangkat min setengah. Sampai di sini nyambung, Irfan? Nyambung, Pak, nyambung. Nah, itu kan H pangkat min setengah kita bawa ke bawah jadi 1 per akar H kan. Duanya dari angka setengah yang di awal tadi itu. Nah, karena CV sama H di sini itu merupakan bukan variabel utama atau di sini sudah dianggap sebagai konstanta, makanya dia itu dikeluarkan biar lebih gampang. Dijadiin 1 gitu. Dijadiin 1 sebagai 1/R di sana. Sebenarnya ditulis pakai CV per 2 akar H pun nggak masalah, karena di ending yang jadi fokus kita adalah bagian H aksen. Lihat pada yang bagian baris paling bawah. H aksen di ruas kanan, yang sudah bukan persamaan diferensial, itu pangkatnya sudah 1 nih sekarang. Beda sama yang di atas tadi, pangkatnya masih setengah. Tapi variabelnya udah beda, kayak gitu. Variabel yang di bawah, yang H aksen, itu merupakan variabel yang sudah diaproksimasi, atau variabel yang sudah dilinearisasi, kayak gitu. Ada yang masih belum jelas step-stepnya? Udah mulai nangkap sih, Pak. Tapi nanti saya coba-coba sendiri kayaknya sih. Mungkin gitu aja. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin setelah ini contoh yang kedua ya. Bisa lanjut, Irfan. Bisa buat bandingan nanti. Nah, yang kedua contohnya ini adalah nih simple pendulum. Jadi ada sebuah batang ada sebuah batang logam begitu, kemudian dia dikaitkan pada satu ujungnya, kemudian dia diayunkan gitu ya. Ini gambarnya. Dia punya massa tertentu, kemudian dia diberikan torque ya, atau momen gaya. Momen gaya di sini pada arah U,
kemudian ada punya panjang tertentu. Nah, jangan lupa kalau misalkan ada benda digantung begini, dia pasti punya pusat massa yang dia itu berarti di titik itu akan muncul gaya gaya berat karena gravitasi. Dan dia posisinya pada L/2 atau pas di tengah-tengah dari si pendulum ini. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari state equation. State equation itu berarti maksudnya itu persamaan matematisnya gitu ya. Dari pendulum ini pada titik equilibrium. Gitu ya. Titik equilibriumnya adalah vertical position with zero angular velocity. Nah, ini penting ya. Vertical position. Berarti dia itu pas tegak lurus berdiri with zero angular velocity. Jadi omeganya itu harus 0. Nah, ini fisikanya main banget ya di sini. Hati-hati teman-teman. Fisika dan biomekanikanya. Kalau biomekanika yang ini ya awal-awal, materinya akan kepake banget di sini. Yang pertama, gambar yang pertama itu masih yang gambar yang sesungguhnya. Jadi ada pendulumnya disimpangkan dengan ini ya, sebesar theta dengan torque sebesar T. Kemudian ada massa di situ mg. Kemudian pusat massanya itu ada di tengah-tengah si pendulumnya. Nah, ini posisi-posisi seperti ini ada kemungkinan nanti dari soal nggak dikasih tahu gambarnya, tapi untungnya ini udah dikasih tahu, jadi lebih gampang gitu ya. Kemudian yang kedua, gambar yang tengah. Yang tengah ini adalah semua gaya yang bekerja pada simpel pendulum ini. Jadi di sini yang titiknya sebenarnya itu titiknya ada di pusat massa itu. Gampangnya bilang ada di situ, yaitu bisa teman-teman lihat itu ada kalau di gambar paling kiri itu ada panah ke bawah mg. Nah, gambar yang di tengah juga ada tuh panah ke bawah mg, kemudian menyimpangkan ke kanan sebesar theta. Nah, kalau ada seperti ini tinggal kita ini ya proyeksikan ke sumbu x sama sumbu y untuk dapat komponen-komponennya. Kalau ke arah nah ini yang agak rancu ya. Teman-teman harus pastikan tahu sudutnya itu ada di mana sama komponen gaya yang sudah diketahui di mana. Nanti akan lebih mudah untuk mengetahui hasil komponen-komponennya. Maksudnya seperti apa? Kayak gini. Ada garis lurus yang di tengah itu mg, kemudian disimpangkan ke atas sebesar theta. Maka komponen yang ada di sebelah kanannya, nah itu tinggal kita lihat, kita punya sudut di situ, itu kita punya sisi miring. Nah, berarti kalau ada sisi miring, kita sisi yang mengapit itu pakai cos gitu ya. Kalau yang dihadap sama sudutnya itu pasti jelasin. Ingat-ingat lagi bagaimana kemudian ketika teman-teman memproyeksikan dari satu gaya ke sumbu x sama sumbu y. Yang penting diingat salah satu aja kan, jelasin sin sama cos doang nih. Pokoknya kalau yang dihadap sama sudutnya itu pasti sin. Kalau yang mengapit sama sudutnya itu cos, kayak gitu. Dipegang aja konsep ini. Nanti akan kepake lagi kalau ketemu ada yang muncul sudut-sudut kayak gini. Nah, kemudian setelah kita tahu komponen gaya-gayanya, nah kita harus lihat juga kemana arah gayanya. Jangan lupa bahwa di sini ini kan ada gaya rotasinya tadi, ada torque-nya. Pasti di situ ada yang kemudian ada momen inersia di sana yang menyebabkan si benda itu akan bergerak kayak gitu. Itu yang harus hati-hati. Jadi di sini bisa dilihat itu T arahnya berlawanan jarum jam. Kemudian yang itu ada dua, ada momen inersia dari si pendulumnya, itu adalah J d kuadrat theta per dt kuadrat, itu arahnya searah jarum jam. Kemudian ada juga itu MGL per 2 sin theta. MGL per 2 sin theta itu adalah momen gaya yang disebabkan oleh gaya gravitasi, gaya berat itu yang mg. Jadi yang arahnya arahnya yang tegak lurus ya dengan dengan pendulumnya. Makanya diambilnya adalah mg sin theta. L itu ada muncul L per 2 itu dari mana? Dari posisi pusat masanya si pendulum itu. Kayak gitu. Tadi kan sudah disebutkan ya. The center of mass at L per 2. Jadi memang pusat masanya itu ada di tengah-tengah. Kayak gitu.
Nah, setelah kita dapat tiga ini, baru kemudian kita tulis rumus model matematisnya. Minta tolong next, Irfan. Nah, ini. Sekali lagi, masih berhubungan dengan matematis. Jadi teman-teman tolong bersabar. Diikuti pelan-pelan. Kalau misalkan masih bingung, tanyakan saja. Ya. Oke, yang pertama. Hukum Newton untuk massa yang berputar. Maka di sini akan berlaku sigma tau sama dengan I kali A. Sigma tau berarti di sini summation atau penjumlahan dari momen-momen gaya yang bekerja di sana. Tadi sudah teman-teman lihat bahwa di gambar yang paling kanan ya, itu saya bawa lagi ke sini. Di situ ada tiga komponen. Yang T itu adalah yang dikenakan dari luar, ya memang ini ya torque atau momen gaya yang diberikan begitu. Kemudian di sini yang kita pakai langsung cuma yang MGL per 2 sin theta. Karena untuk yang itu kalau di situ pakai J ya, tapi di rumus yang saya tulis di sebelah kanan saya pakai I. Itu sama aja, itu adalah momen inersia. Cuma simbolnya aja yang berbeda. Mungkin biar gampang makanya saya tetap pakai I gitu. Nah, di situ T sama dengan MGL per 2 sin theta sama dengan I D kuadrat per DT kuadrat. Kalau misalnya teman-teman lihat yang MGL per 2 sin theta, kalau ada di ruas kanan, akan sesuai nih dengan yang ada di gambar sebelah kiri. Jadi, T-nya sendirian yang dia berlawanan jarum jam, yang dua yang lain itu yang karena sama ya arahnya, maka mereka dijumlahkan. Kayak gitu. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa coba untuk apa ya istilahnya ya, tampilannya diperbaiki agar kemudian kelihatan bahwa dia adalah persamaan diferensial. Teman-teman bisa lihat baris nomor 3. D kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan T per I min MGL per I 2I gitu ya. Itu saya pisah masing-masing biar nggak bingung, sin theta. Nah, inilah model matematis dari pendulum, simple pendulum. Ini model matematis yang ingin kita cari, ingin kita dapatkan. Sampai di sini. Sebelum dilanjut, ada yang masih bingung? Pelan-pelan. Bagaimana? Izin bertanya, Pak. Silahkan. Itu J-nya kok nggak ada ya, Pak? Apanya? Di gambar itu ada J dt kuadrat theta per dt kuadrat. Itu J atau I ya, Pak? Nah, itu ini tadi yang saya sampaikan, Taufik. Kalau di gambar itu momen inersianya pakai J, kalau di rumus yang ada di sampingnya saya pakai I. Sama, itu adalah momen inersia. Oh, iya baik, Pak. Oke. Hati-hati sama notasi ya, teman-teman semua. Kalau ada yang rancu atau double, mungkin aja saya salah ketik juga ya. Jadi tolong ditanyakan kalau ada yang aneh gitu. Ada lagi? Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang nih, fokus pada baris ketiga. Pada baris ketiga ini, sistemnya itu linear atau non-linear? Yang baris ketiga. Bagaimana? Non-linear mungkin, Pak. Karena apa? Mungkin karena belum diturunkan. Diturunkan terhadap apa?
Diingat-ingat yang tadi. Apa yang menyebabkan dia disebut nonlinear? Karena ada sinusnya. Nah, itu benar. Suara siapa barusan? Siapa? Nggak terlalu jelas. Putus-putus suaranya? Hafid, Pak. Hafid. Nah, benar. Tadi ya, ingat-ingat yang dia disebut nonlinear karena tadi ya derajatnya bukan satu. Dan kalau di sini dia jadi dia disebut nonlinear karena ada itu trigonometri di sana, sin theta. Kalau dia linear ya munculnya theta doang gitu. Tapi di sini dia dari persamaannya terus dia sin theta. Maka dia itu adalah ya persamaannya nonlinear. Ya. Taunya dari mana sih? Kita lihat variabel yang mana sih? Teman-teman langsung fokus saja ke ini yang apa namanya variabel yang muncul persamaan diferensialnya, yaitu kan di sini d kuadrat theta per dt kuadrat. Nah, berarti yang di ruas kanan fokus sama yang ada tetanya. Nah, kelihatan kan di situ muncul sin theta. Oh, otomatis dia nonlinear. Kayak gitu. Sama seperti yang tadi, yang contoh 1. dh per dt. Berarti fokus pada hanya ketika dilihat di ruas kanan, oh muncul ada akar. Oh, berarti dia nonlinear. Kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang di sini kita pakai variabel baru lagi, tapi di sini beda dengan yang pertama tadi ya. Di sini sekarang kita akan pakai namanya X1 dan X2. X1 itu adalah, kenapa kok pakai kayak gini? Nah, ini karena dia persamaan diferensialnya itu derajat 2. Itu, d kuadrat theta per dt kuadrat. Beda dengan yang pertama tadi, derajat 1, dh per dt. Di sini kita pakai X1 itu adalah theta, X2 adalah theta aksen. Nah, kita turunkan terlebih dahulu. X1 aksen, itu kan sama dengan theta. Nah, di sini masih belum muncul nih di persamaan yang di atas yang kita punya. Maka lanjut, itu nggak apa-apa, biarin aja. Nah, baru yang X2, kalau kita turunkan kan jadi X double dot. Saya nggak tulis ya di situ ya, itu harusnya jadi X2 aksen. Nah, ini saya bingung bilangnya ya. Ada istilah aksen, ada istilah bar. Kalau ini disebutnya dot. Jadi di atasnya itu ada titiknya gitu ya, ada titik kecilnya. Kalau itu menunjukkan turunan. Kalau turunan 2 kali nanti titiknya ada 2, double dot gitu. Nah, X2 dot itu sama dengan theta double dot. Ya. Theta double dot itu sama dengan d kuadrat theta per dt kuadrat. Sampai di sini. Ada yang masih bingung atau perlu diulang? Lanjut ya. Saya mau tanya, Pak. Silakan. Untuk penggunaan variabel barunya berarti kita kayak bebas saja gitu ya, Pak? Apa dicocokin gitu? Tergantung soalnya. Ini kan X1 sama dengan theta, X2 sama dengan itu dot theta dot itu. Gimana ya, Pak? Iya. Ya, itu akan ngikuti aja sebenarnya. Tapi ini gini, amannya kalau misalnya memang muncul yang derajatnya 2 begini, pakai pengenalan variabel barunya ngikutin ini aja yang ada di sini sekarang. Kalau yang pertama tadi kan baru 1 kan ya, cuma 1 variabelnya cuma H doang. H sama Q sih tadi ya, QI tadi itu ya. Tapi karena derajat 1 jadi lebih gampang. Nah, ini kan karena derajat 2 jadi kita harus lihat turunannya juga gitu. Jadi nggak bisa langsung lompat ke derajat 2. Kita lihat yang derajat 1-nya dulu kayak gimana. Kayak gitu. Agak bersaring. Tapi kalau notasi atau penulisan variabelnya itu sebenarnya nggak ada pakemnya sih. Jadi teman-teman pun boleh pakai notasi sendiri, tetapi harus dikasih keterangan. Biar nanti kalau misalnya ujian gitu ya, yang baca tahu, oh maksudnya ini kayak gimana. Kayak gitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, lanjut. Atau ada pertanyaan lagi? Dari saya sudah cukup, Pak. Oke, lanjut ya.
Oke, untuk yang X2 dot itu kan sama dengan D kuadrat theta per DT kuadrat. Makanya untuk yang seterusnya kita tulis sama. T per I min MG per I L per 2. Nah, ini baru sin. Theta tadi apa theta? Theta itu sama dengan X1. Maka di sini kita tulis sebagai X1. Jadi, kalau ada yang nanti berhubungan sama theta, kita langsung pakai variabel baru. Pakai yang X1 dan X2 atau X1 dot, X2 dot. Jadi langsung ditarik ke variabel barunya. Kayak gitu. Variabel baru tadi sudah disebutkan. Titik equilibriumnya tadi kan untuk posisinya vertikal. Posisi vertikal itu artinya adalah theta sama dengan 0. Sudutnya yang dibentuk sama dengan 0. Ya. Kemudian keterangan kedua, angular velocity-nya atau omega itu sama dengan 0 juga. Tadi di soal ada. Nah, di sini mana nggak ada omega nih? Nah, theta dot itu adalah omega. Angular velocity. Kan kalau misalnya pada yang translasi atau yang di ini ya, yang gerakannya itu maju mundur atau naik turun, itu kan ada S, ada V, ada A. Ada jarak, ada kecepatan, ada percepatan. Tetapi untuk yang rotasi itu adanya theta, omega, dan alfa. Theta itu adalah sudut, omega itu kecepatan sudut, alfa adalah percepatan sudut. Ya, kembali lagi diingat-ingat Fishdasnya sama mekanikanya kayak begitu. Maka di sini omega ya, omeganya itu 0, tetanya juga 0. Ini adalah titik equilibriumnya dia. Nah, setelah tahu titik equilibriumnya ini, kita akan cari ini variabel yang baru tadi itu. Nah, di sini, ini yang agak hati-hati, ini agak kadang saya sendiri pun sering rancu gitu ya. Hati-hati di sini. Kan tadi kan disebutkan kalau kita akan mengaplikasikan linearisasi pada tadi ya, about steady state equilibrium. Jadi di sekitarnya, makanya harus muncul geser sedikit dari equilibriumnya dia. Kalau di sini kan equilibriumnya 0,0 nih, sudut sama kecepatan sudutnya. Nah, karena dimintanya di sekitar equilibrium, makanya nanti yang akan kita pakai adalah 0 tadi, titik equilibriumnya plus, nah ini, muncul delta X1 dan delta X2. Jadi memang dia agak digeser sedikit karena tadi ya about steady state point atau equilibrium. Jadi memang di sekitarnya kayak gitu. Kalau tadi yang di sebelumnya kan dikenalin tuh ada habar tadi itu titiknya digeser sedikit gitu ya dari area tadi itu, area yang mau dicoba. Nah, kalau sudah punya itu, yang give disturbance X1 dan S2-nya itu, nah sekarang kita bisa lihat ini. Sebenarnya kita bisa langsung lihat bagian yang non-linearnya aja. Yang lainnya kita anggap sebagai konstan. Sama seperti tadi. Muncul ada variabel R, yang itu mewakili semua konstanta yang nempel di rumus itu. Sama seperti ini. Yang di sini kita akan cek cuma di bagian sin tetanya aja. Karena cuma di bagian inilah yang menyebabkan sistem ini tuh non-linear. Kayak gitu. Nah, di sini seperti tadi ya, kita mau cari turunannya. Kita cari turunannya. Ini agak harus hati-hati benar di sini, di bagian ini. Kalau teman-teman bisa lihat itu disederhanakan, X1 itu pasti sama dengan delta X1, X2 sama dengan delta X2. Ya. Kemudian di sini kita akan menghitung itu. Tadi ya, sin tetanya akan kita ganti di sini. Tetanya akan kita ganti kalau di sini pakai tadi itu X1 dan 0. Yang ini merupakan turunannya sih ya kalau di sini. Kita masukkan sin 0 untuk 0, maka tinggal sin X1.
Yang di ruas kanan itu kita cari turunannya. D sin X1 per DX1 dengan X1 sama dengan 0 dikalikan dengan X min X0. Ini agak ribet ya di bagian ini memang. Teman-teman, ini dari mana kok muncul seperti ini? Bisa lihat yang di bagian kiri ada kotak warna biru. Itu adalah basicnya kenapa kita cari yang sekarang ini. Kita akan mau cari turunannya tadi itu. Yang di ruas kanan, kalau kita sederhanakan, sin X1, D sin X1 per DX1, maka hasilnya adalah cos X1. Nanti akan kita masukkan X1 sama dengan 0. Nah, X min X0 ini kita sebut sebagai delta X1. X min X0 kita sebut sebagai delta X1. Karena itu istilahnya penyimpangan kecil dari X0 sebesar X, kayak gitu. Atau ini mungkin saya kurang angka 1 sih, harusnya ada angka 1-nya itu. X1 min X0 begitu, gampangnya. Nah, dari sini akan ketahuan yang ruas kiri tetap ya, sin X1 sama dengan itu kita masukkan. Yang cos X1, X1-nya itu kita masukkan sama dengan 0. Cos 0 adalah 1, itu saya tulis 1, dikalikan dengan delta X1. Kayak gitu. Variabelnya berubahnya ini ya, dari theta akan menjadi delta X1 nanti. Kalau di atas kan ada D kuadrat theta per DT kuadrat, sampai di akhirnya muncul persamaan ada sin theta-nya. Nah, ini kalau kita linearisasi, di sini kita pakai variabel baru namanya delta X1 itu, yang merupakan selisihnya tadi ya, perubahan kecil gitu. Nah, di sini sin X1 sama dengan delta X1. Nah, untuk delta X1 kuadrat, nah ini hati-hati, bukan kuadrat, delta X1 dot, sorry. Delta X1 dot sama dengan delta X2. Kenapa? Karena kita lihat lagi ya, seperti yang di persamaan yang di atas, X2 sama dengan delta X2. X2-nya sama dengan theta dot. Jadi masih berkaitan terus ke atas. Kemudian yang sekarang yang persamaannya kedua kita ganti ya. D kuadrat theta per dt kuadrat dia akan sama dengan delta X2 dot sama dengan, nanti belakangnya tetap, baru kemudian yang sin theta-nya itu adalah delta X1. Ini teman-teman harus perhatikan di sini. Sekarang bisa dilihat bahwa ini udah nggak muncul lagi sin-nya. Tadi yang awalnya D kuadrat theta per dt kuadrat masih muncul sin theta. Nah, yang sekarang jadi delta X2 kuadrat akan muncul cuma delta X1. Sudah nggak ada sinusnya lagi. Sampai di sini. Ada yang masih bingung atau ada yang perlu diulang bagian mana? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Saya masih kurang paham kenapa yang titik equilibriumnya itu 0,0, Pak. Oke. Kembali ke slide sebelumnya, Irfan, minta tolong. Ini, lihat kalimat terakhir. Kan di situ ada tuh, about the pendulum's equilibrium point, the vertical position with zero angular velocity. Kan itu tuh, keterangan equilibriumnya dia untuk sistem ini, sistem simple pendulum ini itu vertical position, yang artinya pendulumnya itu pas tegak berdiri ke atas. Jadi nggak ada simpangan ke kanan kiri, tapi pas tegak berdiri ke atas, lurus. Jadi pas ininya lurus, pendulumnya lurus, nggak yang nyimpang gini dia. Pas lurus, ya artinya adalah tetanya sama dengan 0. Tadi kan sudah disepakati ya, ketika si pendulum ini membentuk sudut, maka itu adalah sebesar theta gitu. Tapi kalau dia pas tegak lurus, maka si theta itu sama dengan 0. Kemudian angular velocity-nya juga bernilai 0 tadi, bernilai 0 juga. Maka tadi titiknya itu untuk titik yang, kan titiknya harus yang di sini x, y ya.
karena ada 2 begitu. Nah, maka si angular velocity-nya juga 0. Jadi untuk si titik equilibrium untuk simple pendulum ini 0 mewakili si sudutnya dan 0 itu mewakili yang si angular velocity-nya atau turunan pertama dari si sudutnya. Kayak gitu. Oh, jadi tergantung soalnya ya, Pak? Atau iya, Pak. Iya, Fahri. Jadi akan kita lihat kan ya macam-macam ya. Ada teman-teman pernah naik Segway? Ada yang tahu Segway nggak ya? Yang biasanya kayaknya di Ancol ada deh. Yang pakai roda 2, kemudian ada apa? Kemudinya cuma agak maju ke depan. Ada yang pernah tahu? Segway atau mirip sama hoverboard deh kalau bukan itu. Tapi agak beda kalau hoverboard nanti bayangannya. Ada bayangan nggak? Segway kalau nggak salah namanya. Yang dia itu cuma punya 2 roda, kemudian ada kemudi agak ke depan gitu yang nanti dipegangi gitu. Atau yang kayak di bandara-bandara apa ya itu? Bisa membayangkan? Itu kan Bisa, kalau Pak. yang posisi, nah kalau posisi itu kan posisi equilibriumnya dia tuh nggak yang tegak lurus ke atas, tetapi malah agak maju ke depan. Berarti dia posisi equilibriumnya dia ini ya untuk si kemudinya itu malah membentuk sudut, nggak 0 lagi seperti si simple pendulum ini, kayak gitu. Bisa bayangin nggak? Kenapa sih tadi equilibriumnya dia itu 0 gitu? Kan tadi ya sudah disepakati bahwa linearisasi bisa kita lakukan pada area yang sempit di sekitar titik equilibrium atau titik yang menyebabkan si y-nya atau output yang diinginkan itu bernilai 0, kayak gitu. Kalau pada soal yang ini tadi, yang dimaksud dengan y itu adalah si d kuadrat theta per dt kuadrat, yang itu adalah alfa. Percepatan sudutnya harus bernilai 0. Bisa dipahami? Tadi siapa? Fahri? Bisa, Pak. Oke. Yang lain? Silahkan. Kita masih ada sekitar 8 menit. Mungkin kalau nggak nutup, nanti kita lanjut minggu depan ya, karena masih ada satu contoh lagi dan ada tugas di sana. Hati-hati ketika pertama membuat persamaan matematisnya. Nanti kalau persamaan matematisnya udah oke, step by step coba diikutin. Tadi ya udah dikasih 2 contoh ketika yang cuma derajat 1 sama yang derajat 2. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya. Saya masih kurang paham sama yang 3 baris terakhir yang tadi, Pak. Minta tolong next, Irfan. 3 baris terakhir. Iya, Pak. Oke. Untuk 3 baris terakhir di sini, tadi yang saya sampaikan, kita benar-benar cuma mengambil bagian yang non-linear saja nih di sini, agar lebih memudahkan. Jadi, untuk bagian-bagian yang lain, kita anggap itu sebagai konstanta yang nanti akan kita munculkan di akhir aja. Karena kan di sini kita cuma fokus untuk melakukan linearisasi pada bagian yang non-linear. Ya. Berarti selain itu yang dia bukan tidak memiliki variabel, kita anggap sebagai konstanta langsung. Biar nggak ribet. Karena kalau misalkan ini kan kita main-mainnya sama rumus nih, kita belum memasukkan angka-angka yang memang sudah diketahui nantinya. Kayak contoh yang tadi ya, contoh 1. Kan tadi ada muncul, sempat ditanyakan Irfan, ada R tadi kan, ada juga CV sama H doang. Itu sebenarnya sudah diketahui nantinya. Tinggal kita masukkan. Makanya di hitungan akhir yang kita fokus tuh cuma di H aksen aja kalau contoh 1 tadi. Tapi kalau untuk contoh 2 ini kita fokusnya hanya yang punya theta saja. Kayak gitu. Jadi kalau untuk persamaan pada baris ketiga, kita fokusnya
yang di D kuadrat theta per DT kuadrat, sama bagian belakang tuh ada sin theta di sana. Untuk yang MGL per I 2I itu kita anggap dia sebagai konstanta. Masanya itu ada, G-nya itu ada, L-nya pun panjangnya itu ada. Kemudian momen inersianya pun juga bisa dihitung. Kayak gitu. Kemudian setelah itu, nah kita terapkan kotak yang di sebelah kiri untuk mendapatkan apa? Di sini turunan parsialnya ya di sini. Fx min x0. Nah, di sini fx-nya x-nya kita ganti dengan x1 untuk tetanya ya. Sin x1 min sin 0 sama dengan d ini f per dx. Nah, di sini kita ganti dengan sin x1 per dx1. Diturunkan terhadap si ini ya, variabel yang sama. Dengan x1 nanti sama dengan 0. Baru dikalikan x min x0. Ini tadi ya, untuk mencari tadi harus kita turunkan terlebih dahulu. Coba mundur 2 slide kalau nggak salah Irfan. 2 atau 3 slide tadi ya. Hop. Lagi, satu lagi. Lagi. Nah, ini. Kita belum sampai Laplace ya. Tapi dari situ sudah bisa melihat. Nah, ini ya, tadi udah tahu komponen yang nonlinear mana dan kita tulis nonlinear differential equation-nya. Itu diturunkan. Coba maju Irfan. Lagi. Satu lagi yang di contoh pertama. Nah, ini. Kalau di sini kita pakai turunannya pakai yang itu, dy aksen per dt. Di sini karena si f-nya di sini ada 2 variabel ya di situ ya. Ada yang terhadap Y sama U di sini itu ya. Tapi kalau untuk yang selanjutnya, next Irfan. Lagi, satu lagi. Nah, untuk yang di sini, kita pakai langsung yang itu. Fx min Fx0. Kan sebenarnya sama ya, itu sama-sama mencari turunan begitu. Nah, di sini tinggal memasukkan. Tadi yang ruas kiri, sin 0 kan sama dengan 0, maka tinggal yang sin x1. Yang ruas kanan, turunan sin kan jadi cos, karena variabelnya sudah sama nih, sama-sama x1. Maka dia akan muncul cos x1. X1 itu sudah ada batasnya, dia bernilai 0. Sudah ada diketahui nilainya 0, maka dia akan jadi cos 0. Cos 0 itu akan jadi 1 tuh di baris paling bawah. Nah, muncul delta di sini itu adalah karena ada x min x0. Jadi ada perubahan kecil pada nilai x-nya. Itu harusnya x1 sih sebenarnya itu, biar lebih pas. Mungkin teman-teman nanti ditanya diperbagi ya. Harusnya itu d sin x1 per dx1 dengan batas x1 sama dengan 0. Nah, itu yang dalam kurung x1 min x0 harusnya. Yang x1 min x0 itu adalah delta x1. Karena ini ya tadi ya nilainya 0 ya. Ada nilainya 0. Baru setelah itu, baris yang paling bawah, sin x1 sama dengan delta x1. Nah, delta x1 kita turunkan akan jadi delta x2. Kemudian delta x2 dot atau turunannya, nah akan jadi yang pertama tadi. Tapi jangan lupa kalau untuk yang kedua di sini dituliskan yang lengkap. Jadi T per I min MGL per 2I. Nah, di sini munculnya delta X1. Kok bisa seperti itu? Nah, karena sin tadi ya, sin X1 itu sama dengan delta X1. Kita mau merubah semua. Yang muncul ada muncul ada theta, ada X1, itu akan kita ganti menjadi variabel delta X1 atau delta X2. Kayak gitu. Sama seperti sebelumnya. Yang awalnya kita punyanya H sama QI, itu sekarang kita di bagian bawah, kita ganti variabelnya menjadi delta X2 dan delta X1. Jadi kelihatan gitu ya,
proses linearisasinya, hasilnya muncul kelihatan di sana. Tapi jangan rancu gitu ya. Ada karena di sini tadi ya derajatnya 2, jadi ada dua macam proses begitu. Ada 2 variabel yang dikenal. Ada X1 dan X2. Yang kalau selisihnya itu selisih sedikit, pakai kata delta. Kayak gitu. Bagaimana? Tinggal 1 menit. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nanti akan saya coba jelaskan untuk yang ketiga ya, atau kalau enggak minggu depan, tolong nanti dikerjakan tugasnya, dicoba, nanti akan kita bahas. Untuk hari ini, mohon maaf ya, saya belum bisa maksimal memberikan materinya. Semoga minggu depan kita bisa coba-coba, nanti lihat hasilnya juga pakai MATLAB. Kemudian tetap jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat